TC Timnas memanas. Indonesia punya skuad paling komplit. Rival AFF ketar-ketir. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara perlahan mulai memanas. Bahkan, sebelum Piala AFF 2026 resmi bergulir, tensi persaingan sudah terasa begitu tinggi. Kali ini, pusat perhatian seluruh pecinta sepak bola ASEAN tertuju pada satu tim yang dianggap sedang membangun kekuatan paling menakutkan, Timnas Indonesia. Kabar dari pemusatan latihan Timnas Indonesia benar-benar membuat geger. Pemusatan latihan atau TC yang saat ini dijalani skuad Garuda disebut berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Di bawah komando pelatih kepala John Hartman, seluruh pemain digembleng dengan metode latihan modern, disiplin tinggi, dan pendekatan taktik yang jauh lebih agresif. Bahkan, rumor yang beredar dari internal kamp pelatihan menyebutkan bahwa kerangka tim yang sedang dibangun kali ini adalah salah satu skuad paling komplit yang pernah dimiliki Indonesia di ajang Piala AFF. Jika rumor ini benar, maka Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga negara-negara ASEAN lainnya punya alasan besar untuk merasa waspada. Timnas Indonesia tidak lagi datang sebagai kuda hitam. Garuda kini datang sebagai ancaman utama. Hartman datang membawa mentalitas baru. Sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman memang langsung membawa aura perubahan yang sangat terasa. Pelatih berpengalaman asal Kanada itu dikenal sebagai sosok yang sangat detail, disiplin, dan punya standar tinggi terhadap seluruh pemainnya. Tidak ada ruang untuk kompromi. Siapapun yang ingin mendapat tempat di skuad utama harus siap bekerja keras. Di TC kali ini, Hartman fokus membangun fondasi tim yang kuat. Bukan hanya dari sisi teknik dan taktik, tetapi juga dari segi mentalitas. Ia ingin para pemain Indonesia punya karakter petarung. Karakter yang berani menghadapi tekanan besar. Karakter yang siap menang. Dalam sesi latihan terbuka yang digelar di Jakarta, terlihat jelas bagaimana intensitas latihan meningkat drastis. Transisi permainan dilakukan dengan tempo cepat. Pressing ketat menjadi menu utama. Permainan dibangun dengan ritme tinggi dan agresivitas penuh. Semua pemain dituntut bergerak cepat, berpikir cepat, dan mengambil keputusan dengan tepat. John Hartman menegaskan bahwa seluruh fokusnya kini tertuju sepenuhnya untuk membangun Timnas Indonesia. Fokus saya sepenuhnya ada di sini untuk Timnas Indonesia. Itulah alasan kami mengadakan pemusatan latihan intensif ini, karena saya ingin mulai membangun fondasi taktik tim yang jelas. Kami akan memenangkan satu laga, lalu beralih ke laga berikutnya. Pernyataan itu terdengar sederhana. Namun di balik kalimat tersebut, tersimpan pesan besar. Hartman tidak ingin pemain larut dalam euforia atau mimpi besar yang terlalu jauh. Ia ingin tim ini fokus pada proses. Karena dari proses itulah kemenangan besar akan lahir. Tom Hye kembali. Rival langsung ketar-ketir. Salah satu kabar terbesar dari TC Timnas Indonesia kali ini adalah kembalinya dua pemain abroad penting, Tom Hye dan Shane Patinama. Kehadiran dua nama ini langsung mengubah peta kekuatan Indonesia. Sebelumnya, keduanya sempat absen akibat sanksi larangan bermain dari FIFA. Namun setelah masa hukuman berakhir pada FIFA Matchday Juni 2026, hambatan tersebut kini resmi selesai. Dan itu menjadi kabar yang sangat buruk bagi rival-rival Indonesia. Nama pertama yang paling mencuri perhatian tentu saja Tom Hye. Gelandang yang dijuluki The Professor. Ini dianggap sebagai salah satu otak permainan terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Kemampuan Tom Hye membaca permainan berada di level elit. Ia punya akurasi umpan yang sangat tinggi. Ia juga memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur ritme pertandingan.
Kehadirannya membuat lini tengah Indonesia naik level. Dalam situasi menyerang, Tom mampu membuka ruang dengan distribusi bola presisi. Dalam situasi bertahan, ia mampu menjaga keseimbangan permainan. Singkatnya, Tom Hye adalah pemain yang bisa membuat tim bermain lebih cerdas. Dan itulah alasan mengapa lawan sangat mewaspadainya. Shane Patinama tambah solid lini belakang. Selain Tom Hye, kembalinya Shane Patinama juga menjadi kabar positif. Bek kiri modern ini menawarkan fleksibilitas tinggi di sektor pertahanan. Ia bukan hanya solid dalam bertahan, tetapi juga sangat aktif membantu serangan. Kecepatan, stamina, dan agresivitasnya menjadi aset penting. Dalam sepak bola modern, fullback seperti Shane punya peran yang sangat krusial. Mereka tidak hanya bertahan, mereka juga menjadi bagian dari serangan. Shane memiliki kemampuan overlap yang sangat baik. Ia bisa membuka ruang dari sisi kiri sekaligus memberikan crossing berbahaya. Kehadirannya membuat opsi taktik Hertman menjadi jauh lebih variatif. Indonesia kini memiliki keseimbangan yang semakin ideal antara lini belakang dan lini depan. Kekuatan lokal jadi senjata rahasia. Meski Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA, hal itu tidak membuat Hertman kehilangan optimisme. Sebaliknya, situasi ini justru menjadi kesempatan emas. Karena Indonesia masih punya satu kekuatan besar: pemain lokal berkualitas. Liga 1 Indonesia saat ini dipenuhi banyak talenta yang siap bersinar. Dari lini belakang hingga lini depan, stok pemain berkualitas tersedia cukup melimpah. Hertman tampaknya sangat paham akan hal ini. Ia fokus memaksimalkan potensi terbaik pemain lokal. Lapis lokal inilah yang nantinya menjadi fondasi utama skuad Garuda. Nama-nama seperti Mark Klok, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, hingga Sadil Ramdhani tetap menjadi bagian penting dari kerangka tim. Mark Klok membawa pengalaman dan kepemimpinan. Marcelino menawarkan kreativitas dan visi bermain yang matang. Kambuaya menghadirkan energi serta duel fisik. Egy memberi ancaman melalui skill individu. Sadil menghadirkan kecepatan dan eksplosivitas. Kombinasi ini membuat lini tengah dan sektor sayap Indonesia terlihat sangat berbahaya. Lini serang Garuda siap menggila. Salah satu sektor yang paling menarik untuk dibahas adalah lini depan. Timnas Indonesia kini punya beberapa opsi striker dengan karakter berbeda. Dan ini menjadi keuntungan besar. John Hertman dapat menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan pertandingan. Dalam situasi tertentu, ia bisa menggunakan striker cepat dan agresif. Dalam skema lain, ia bisa memakai target man yang kuat menahan bola. Kedalaman seperti ini sangat penting dalam turnamen singkat seperti Piala AFF. Karena setiap pertandingan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Indonesia kini punya amunisi yang semakin lengkap. Lini depan Garuda diprediksi akan menjadi salah satu sektor paling mematikan di turnamen nanti. Jika chemistry antar pemain terus berkembang selama TC, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi tim dengan daya ledak serangan paling menakutkan di ASEAN. Hasil positif tingkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri timnas Indonesia saat ini juga sedang berada di level tertinggi. Hal ini tidak lepas dari performa positif dalam laga uji coba terakhir. Kemenangan telak 3-0 atas Oman menjadi sinyal kuat bahwa tim ini berkembang pesat. Tidak berhenti di situ, kemenangan tipis namun meyakinkan 1-0 atas Mozambik semakin memperkuat optimisme. Dua kemenangan ini memberi dampak besar. Bukan hanya dari sisi hasil, tetapi juga dari sisi mental. Para pemain kini semakin percaya diri. Mereka mulai percaya bahwa tim ini benar-benar mampu bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. John Hertman tampaknya memahami betul pentingnya menjaga momentum positif ini. Bahkan, ia disebut sengaja mengesampingkan euforia Piala Dunia 2026 demi fokus penuh pada timnas Indonesia. Seluruh energinya dicurahkan untuk satu target: membawa Garuda menuju puncak.
Saatnya akhiri kutukan runner-up. Satu hal yang terus menghantui timnas Indonesia di ajang Piala AFF adalah status runner-up. Berkali-kali Indonesia mampu melangkah jauh. Berkali-kali pula mimpi juara harus kandas. Kutukan itu sudah terlalu lama. Kini, harapan besar kembali muncul. Dengan skuad yang semakin komplit, taktik yang semakin matang, dan mentalitas yang semakin kuat, Indonesia punya peluang besar untuk mengubah sejarah. Piala AFF 2026 bisa menjadi momentum emas. Momentum ketika Garuda akhirnya memutus kutukan panjang. Momentum ketika trofi juara pertama akhirnya dibawa pulang ke tanah air. Melihat persiapan matang yang sedang dibangun John Hartman, optimisme itu terasa semakin nyata. Thailand, Vietnam, dan Malaysia jelas tidak bisa lagi memandang Indonesia sebelah mata. Garuda kini hadir dengan kekuatan baru. Lebih solid, lebih tajam, lebih matang, dan jauh lebih berbahaya. Jika semua elemen ini berjalan sesuai rencana, maka satu kesimpulan mulai terlihat jelas. Timnas Indonesia bukan lagi sekadar pesaing. Mereka adalah kandidat utama juara. Dan bagi rival-rival ASEAN, satu peringatan keras kini sudah terdengar. Garuda sedang datang dengan kekuatan penuh dan siap merebut tahta sepak bola Asia Tenggara.